Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai portofolio investasi perusahaan takaful. Berikut ini beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama total investasi portofolio dari seluruh dana takaful, dan selanjutnya kami membahas lebih rinci mengenai masing-masing dana, yaitu shareholder fund, general fund, dan family fund. Yang terakhir, pengaruh portofolio investasi terhadap dana partisipan. Industri takaful memang mendapatkan pertumbuhan dan minat yang substansial sejak awal berdirinya Dewan Jasa Keuangan Islam. Namun, hingga saat ini belum ada statistik relevan yang berkaitan dengan industri takaful. Oleh karena itu, dalam bab ini, data penelitian yang relevan telah dikumpulkan dan disajikan sebagai langkah pertama untuk memahami perilaku investasi perusahaan takaful. Struktur hibrida dari takaful yang berbeda dengan asuransi konvensional memerlukan perhatian khusus setelah strategi investasi diselidiki. Secara khusus, strategi investasi untuk masing-masing dana di bawah takaful harus dipelajari secara mandiri. Di satu sisi, dana ini terdiri dari dana pemegang saham operator takaful, dan di sisi lain, dana berasal dari peserta takaful atau pemegang polis. Selain itu, ada juga penjaminan atau dana resiko dan dana investasi peserta. Dana penjaminan atau risiko dalam takaful keluarga adalah dana risiko kematian, dan dalam kasus umum atau non-life takaful, dana penjaminan, misalnya untuk asuransi kendaraan bermotor, disebut sebagai dana umum. Penelitian ini dibatasi pada dua kelompok geografis, yaitu negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council, yang biasa disingkat GCC, dan Malaysia. Sebagai informasi, GCC adalah aliansi 6 negara Timur Tengah di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ke-6 negara anggota adalah Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pemilihan dua negara ini karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar takaful di dunia terkonsentrasi di negara-negara GCC dan Malaysia. Kedua, industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal telah didirikan di wilayah-wilayah tersebut, yang merupakan hub dari industri ini. Data dikumpulkan dari jurusan takaful usaha di pasar ini yang mewakili 95% pasar Malaysia dan 90% pasar GCC. Data untuk penelitian ini dikumpulkan pada tahun 2006, meliputi tahun 2002 hingga 2005. Dalam bab ini fokusnya adalah pada eksplorasi portofolio investasi untuk perusahaan takaful dengan perbandingan antara GCC dan Malaysia. Selanjutnya, total portofolio investasi dari seluruh dana takaful. Secara keseluruhan, total portofolio investasi dana takaful untuk semua dana berjumlah 2,3 miliar US dollar pada akhir tahun 2005, dibandingkan dengan 2002 yang hanya sebesar 1 miliar US dollar, meningkat 130% selama tahun-tahun penelitian. Berikut ini adalah grafik gambar 11,1 merangkum perbandingan antara ukuran portofolio investasi untuk masing-masing dana di GCC dan Malaysia dari tahun 2002 hingga 2005. Berikut ini merupakan perbandingan antara Malaysia dan GCC berdasarkan grafik sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 11,1 untuk semua tahun penelitian, Malaysia memiliki pangsa dominan dari total portofolio investasi secara keseluruhan. Kontribusi negara-negara GCC takaful terhadap keseluruhan portofolio investasi meningkat secara bertahap hingga mencapai maksimum 36,5% pada akhir tahun 2005. Perbandingan menunjukkan bahwa keluarga takaful portofolio investasi adalah komponen utama dari keseluruhan Malaysia takaful portofolio investasi, sedangkan dana pemegang saham merupakan kontributor utama GCC takaful investasi portofolio. Dalam analisis masing-masing dana yang akan dicakup selanjutnya, akan terlihat bahwa angka gabungan dana keluarga didominasi oleh perusahaan Malaysia, sedangkan angka dana pemegang saham didominasi oleh perusahaan GCC. Berkenaan dengan dana umum, GCC dan usaha Malaysia memberikan kontribusi yang hampir sama terhadap keseluruhan portofolio investasi. Komposisi masing-masing dana dibahas secara rinci di bagian berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai shareholder fund. Shareholder merupakan pemilik perusahaan, dengan kata lain, individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan di dalam perusahaan, dan pemilik saham ini nanti yang menjadi pemangku kepentingan dan memenuhi manfaat dari adanya bisnis perusahaan tersebut. Lalu kita masuk kepada
saham selama seluruh periode penelitian, yang mana takaful di negara-negara GCC mendominasi kontribusi terhadap total portofolio investasi dana pemegang saham. Karena total investasi dana pemegang saham portofolio negara di negara-negara Gulf Cooperation Council melebihi Malaysia dengan rasio rata-rata 3,17 kali pada tahun 2005. Investasi dana pemegang saham negara-negara Gulf Cooperation Council juga secara proporsional jauh lebih tinggi dan menyumbang 85,8% dari total portofolio investasi dana pemegang saham gabungan, yang berarti total investasi dana pemegang saham takaful di negara-negara Gulf Cooperation Council lebih dari 6 kali lipat di Malaysia. Lalu apa aja sih faktor yang tampaknya berkontribusi pada dominasi ini, yaitu termasuk ukuran modal perusahaan dan sifat investasi komposisi di kedua kelompok besar. Lalu selanjutnya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari peran modal di bawah struktur pasar, struktur takaful, yaitu masalah perdebatan di antara para sarjana syariah dan pelaku pasar, juga sebagai regulator. Sementara beberapa percaya bahwa peran modal hanya untuk memenuhi persyaratan peraturan. Yang lain bersikeras pada pentingnya modal untuk mendukung dana takaful, terutama dalam hal defisit yang timbul dari operasi takaful. Akan tetapi ada perbedaan pandangan tentang peran modal di bawah struktur takaful terlihat jelas dalam survei hasil ketika perusahaan takaful ditanya apakah mereka percaya bahwa dana pemegang saham di bawah struktur takaful harus diatur oleh regulator dan harus tunduk pada persyaratan margin salvabilitas. Nah, dari mayoritas perusahaan takaful yang disurvei, mewakili 72,7% dari jatah responden percaya bahwa dana pemegang saham harus diatur, namun mereka menambahkan bahwa persyaratan pengaturan dana takaful harus lebih ringan. Mereka beralasan bahwa sementara secara teoritis dana pemegang saham tidak menanggung risiko apapun dalam praktiknya, mereka harus menyediakan cadangan dana takaful dalam bentuk fasilitas court atau pinjaman tanpa bunga untuk menutupi defisit. Lalu 18,2% lainnya dari total responden mengambil posisi bahwa dana pemegang saham tidak boleh diatur sama sekali, tidak menanggung risiko apapun menurut aturan syariah. Mereka menyatakan bahwa perusahaan pengelola takaful bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan iuran, membayar klaim dan sebagainya. Sisanya 9,1% dari total responden yang dimiliki pandangan yang sangat tegas bahwa peraturan harus sama bagi pemegang saham, dana dan dana peserta. Pandangan yang diambil tentang peran modal dari perusahaan yang beroperasi takaful akan mempengaruhi strategi investasi yang diterapkan pada dana pemegang saham. Oleh karena itu, menarik untuk dijelajahi komposisi portofolio investasi dana pemegang saham guna mengetahui sikap perusahaan takaful yang beroperasi sehubungan dengan pengelolaan investasi ini. Lalu selanjutnya, dalam praktiknya ada pendekatan yang berbeda untuk mengatur dana pemegang saham di negara-negara Gulf Cooperation Council, kecuali Bahrain. Tidak ada yang spesifik peraturan yang berkaitan dengan industri takaful, namun baik kegiatan konvensional maupun perusahaan asuransi takaful diatur oleh Undang-Undang Asuransi. Hukum-hukum ini didasarkan pada struktur perusahaan asuransi berpemilik konvensional, tidak mengenal perbedaan antara dana pemegang saham dan dana peserta, dan menganggap dana tersebut sebagai satu kesatuan, yaitu sebagai milik para pemegang saham. Sebaliknya, Bahrain dan Malaysia memiliki peraturan khusus untuk industri takaful dan memperlakukan dana dengan jelas. Kedua negara mengikuti pendekatan yang disukai oleh mayoritas perusahaan takaful, yaitu mengatur dana pemegang saham dengan peraturan yang lebih ringan daripada berlaku untuk dana peserta. Lalu kita bisa lihat pada tabel 11.1 dari komposisi portofolio investasi dana pemegang saham selama 4 tahun penelitian. Total portofolio investasi dana pemegang saham takaful perusahaan meningkat rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 91,3%.
tingkat pertumbuhan tertinggi 154% pada tahun 2005, naik dari 301,6 juta US dollar pada tahun 2004 menjadi 766,1 juta US dollar pada tahun 2005. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan dramatis selama rekening investasi, ekuitas, dan terutama investasi dana perusahaan yang tumbuh sebesar 150%, 150,9% dan 2.225,3%. Rekening investasi dan ekuitas yang bersama-sama mewakili rata-rata 65,8% dari total dua kelas aset yang didominan dari tahun 2002 sampai 2005 adalah portofolio investasi dana pemegang saham. Selama tahun-tahun tersebut, kelas aset terbesar ketiga dalam investasi dana pemegang saham bervariasi dari real estate 19,7% pada tahun 2002 menjadi investasi reksadana pada tahun 2003 dan 2004. Namun karena adanya ekspansi dan konsolidasi yang disebabkan oleh satu perusahaan besar di Gulf Cooperation Council, investasi di anak perusahaan 21,6% menjadi kelas aset terbesar ketiga pada tahun 2005. Nah, perlu dicatat bahwa tiga kelas aset utama mewakili lebih dari 80% dari total portofolio investasi untuk dana pemegang saham di setiap penelitian. Lalu kita juga bisa lihat pada tabel 11.2, perbandingan dibuat untuk mengeksplorasi perbedaan antara perusahaan Gulf Cooperation Council dan Malaysia. Perusahaan dalam mengelola portofolio investasi dan pemegang saham. Kelas aset terbesar untuk perusahaan takaful di negara-negara Gulf Cooperation Council Malaysia adalah rekening investasi. Meskipun bagiannya dari total investasi dana pemegang saham bervariasi di Malaysia, investasi akan menunjukkan tren yang meningkat dan menyumbang hampir 48% dari total pada akhir 2005 dibandingkan dengan 35,7% di negara Gulf Cooperation Council. Untuk perusahaan Malaysia, real estate investasi adalah kelas aset terbesar kedua, kecuali pada tahun 2004 ketika ekuitas adalah kedua terbesar. Kelas aset terbesar ketiga berfluktuasi baik di negara-negara Gulf Cooperation Council dan Malaysia. Dalam X-Group investasi di kelas reksadana cenderung terbesar ketiga, sedangkan di Malaysia fluktuasi adalah antara investasi dalam ekuitas dan sukuk. Dan kita juga perlu catat bahwa baik negara-negara Gulf Cooperation Council dan Malaysia, rekening investasi digunakan untuk investasi jangka pendek. Namun untuk jangka panjang investasi ada perbedaan antara kedua kelompok. Perusahaan takaful Malaysia berinvestasi hampir sama dalam ekuitas, sukuk dan real estate. Sedangkan perusahaan takaful Gulf Cooperation Council berinvestasi pada saham dan reksadana. Umumnya, Malaysia ada kesenjangan yang lebih besar dalam proporsi komposisi portofolio antara kelas aset terbesar akun investasi dan kelas aset terbesar kedua dan ketiga dibandingkan dengan kesenjangan di negara Gulf Cooperation Council di mana tiga kelas aset utama dalam komposisi lebih dekat secara proporsional. Perbedaan komposisi investasi dan pemegang saham antara negara-negara Gulf Cooperation Council dan Malaysia sebagian besar terletak pada tingkat likuiditas dana, investasi pada sukuk, dan pengambilan investasi ROI. Berkaitan dengan tingkat likuiditas, salah satu ciri perusahaan baik di negara Gulf Cooperation Council maupun Malaysia adalah proporsi investasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya proporsi sukuk dalam portofolio investasi dana pemegang saham Malaysia perusahaan relatif tinggi dibandingkan dengan perusahaan Gulf Cooperation Council, di mana di mana proporsi aset ini mendekati nol. Ada beberapa alasan untuk perilaku investasi ini. Yang pertama adalah tidak adanya pasar sekunder sukuk di negara-negara Gulf Cooperation Council. Selain pasar primer yang terbatas, pasar kedua selain pasar primer yang terbatas, jadi tadi yang pertama adalah tidak
adanya pasar sekunder sukuk di negara-negara Gulf Cooperation Council, selain pasar primer yang terbatas. Kedua, beberapa perusahaan yang beroperasi takaful di negara-negara Gulf Cooperation Council cenderung untuk menghindari investasi sukuk bahkan ketika tersedia di pasar, karena tingkat yang lebih rendah pengembalian yang didapatkan diperoleh dari sukuk dibandingkan dengan aset yang lebih fluktuatif atau tidak liquid. Tetapi berkembang pesat kelas di negara-negara Gulf Cooperation Council seperti ekuitas dan real estate. Selain itu, perlu dicatat juga bahwa posisi sukuk yang dimiliki perusahaan Malaysia dalam portofolio dana pemegang sahamnya hanya terdiri dari sukuk korporasi. Alasan tidak membeli sukuk pemerintah adalah sistem tender yang digunakan Bank Negara Malaysia untuk sukuk pemerintah. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan asuransi konvensional yang oleh Bank Negara Malaysia dikenakan kewajiban minimum investasi di surat berharga negara untuk menawar sukuk pemerintah, karena perusahaan asuransi konvensional jauh lebih besar daripada perusahaan takaful. Mereka dapat memperoleh sejumlah besar sukuk pemerintahan dengan harga yang baik. Jika perusahaan takaful ingin memperoleh sukuk ini, mereka harus membelinya nanti dari perusahaan asuransi ke konvensional di harga yang lebih tinggi. Jadi singkatnya begini. Ada strategi yang berbeda dalam mengelola investasi dana pemegang saham antara negara-negara Gulf Cooperation Council dan Malaysia, yang dapat diringkas dalam 2 poin ini. Pertama, sejak perusahaan pengelola takaful di Malaysia mengelola volume bisnis yang besar dan modal yang relatif kecil jumlah modal, prioritas diberikan kepada likuiditas dana pemegang saham dengan berinvestasi di rekening investasi jangka pendek agar siap mendukung dana takaful di kasus defisit. Namun dalam jangka panjang, investasi dilakukan hampir sama dalam ekuitas real estate dan sukuk dibandingkan dengan perusahaan operasi takaful Malaysia. Beberapa Gulf Cooperation Council perusahaan memiliki modal yang berlebihan, oleh karena itu sedikit kebutuhan untuk menyimpan dana pemegang aset liquid. Selain itu, yang kedua, Gulf Cooperation Council atau negara-negara Gulf Cooperation Council cenderung berinvestasi dalam ekuitas dan reksadana untuk mengimbangi pengambilan yang lebih rendah yang diperoleh dari akun investasi. Lalu yang kedua, perusahaan takaful di Malaysia menginvestasi proporsi yang wajar dalam sukuk dibandingkan dengan yang ada di negara-negara Gulf Cooperation Council. Sebagai pasar primer dan sekunder, sukuk berada dalam tahap yang lebih maju di Malaysia. Namun perusahaan Malaysia tidak berinvestasi di sukuk pemerintahan karena alasan yang diberikan di atas. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun peraturan perusahaan takaful di negara-negara Gulf Cooperation Council dan Malaysia tidak membatasi investasi dana pemegang saham, pendekatan yang relatif konservatif terhadap investasi dana ini dapat diamati. Terima kasih. Lalu selanjutnya adalah General Fund. Apa sih itu General Fund? General Fund atau dana umum adalah dana yang terdapat dalam General Insurance. General Insurance itu dapat berupa motor, kesehatan, travel, rumah, komersial, dan lain sebagainya. Atau General Fund ini dapat didefinisikan sebagai dana yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta dikreditkan ke dalam dana takaful yang kemudian diinvestasikan dan keuntungan yang dihasilkan dibayarkan kembali ke dana tersebut. Selanjutnya, total portofolio investasi dalam General Fund. Total portofolio investasi dalam General Fund atau dana umum di 2 wilayah geografis mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata di bawah 40% selama tahun-tahun penelitian, yaitu mencapai 333 juta US dollar pada akhir tahun 2005 dibandingkan dengan 124,4 juta US dollar pada akhir tahun 2002.
Seperti yang ditunjukkan pada tabel 11.3 yang berada di samping ini, akun investasi, ekuitas, dan sukuk mendominasi komposisi portofolio investasi untuk dana umum, dengan total saham mewakili 90,4% dari total pada akhir tahun 2005. Rekening investasi tetap menjadi kelas aset utama pertama dalam portofolio. Namun, bagian tersebut turun dari 50,6% pada tahun 2002 menjadi 37% pada tahun 2005, mendukung kelas aset lainnya terutama ekuitas dan sukuk. Investasi di sukuk adalah kelas aset utama kedua selama bertahun-tahun, sementara investasi dalam ekuitas mengambil tempat ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh dominasi perusahaan Malaysia yang lebih memilih untuk berinvestasi di sukuk. Pada tahun awal-awal penelitian, yaitu pada tahun 2002, dibandingkan dengan peningkatan bobot negara-negara GCC dengan preferensi mereka untuk berinvestasi dalam dana umum dalam ekuitas di tahun-tahun berikutnya. Lalu selanjutnya adalah mengenai komposisi portofolio investasi general fund. Ketika dibuat perbandingan antara GCC dan perusahaan Malaysia, perbedaan substansial dapat diamati dalam komposisi portofolio investasi general fund. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 11.4, di perusahaan GCC, akun investasi, ekuitas, dan real estate adalah 3 kelas aset utama yang mewakili rata-rata 90% dari total portofolio selama tahun-tahun penelitian. Sebagai perbandingan, akun investasi, sukuk, dan ekuitas mewakili rata-rata 89% dari total portofolio di Malaysia. Lalu selanjutnya adalah perbandingan antara komposisi dari 3 kelas aset utama untuk general fund. 3 kelas aset utama di negara-negara GCC dan Malaysia relatif stabil, kecuali pada tahun 2005, ketika urutan berubah dan proporsi ekuitas dan sukuk masing-masing melampaui akun investasi untuk menjadi kelas aset terbesar di negara-negara GCC dan Malaysia. Perbedaan terlihat antara kedua kelompok pada investasi jangka panjang. Takaful perusahaan di negara-negara GCC berinvestasi terutama dalam ekuitas sebagai kelas aset utama, yaitu sebesar 83,7% dari investasi jangka panjang pada tahun 2005, dan dalam real estate sebagai kelas kedua, yaitu sebesar 12,6% dari investasi jangka panjang pada tahun 2005. Namun dalam kasus perusahaan Malaysia, sukuk digunakan sebagai kelas aset utama, yaitu sebesar 61,6% dari investasi jangka panjang pada tahun 2005, dan ekuitas sebagai kelas aset kedua sebesar 19,4% dari investasi jangka panjang pada tahun 2005. Lalu selanjutnya adalah analisis mengenai perbedaan komposisi investasi general fund atau dana umum antara negara-negara GCC dan Malaysia. Sebagian besar terletak pada pertama, tingkat likuiditas dana. Kedua, komposisi dua kelas aset utama pada tahun 2005. Yang ketiga, investasi pada sukuk. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ROI atau Return of Investment. Lebih lanjut akan dijelaskan di next slide. Yang pertama, mengenai tingkat likuiditas dana. Takaful perusahaan-perusahaan di negara-negara GCC dan Malaysia menjaga agar general fund mereka tetap liquid dengan berinvestasi di rekening investasi daripada di kelas aset lainnya. Namun, perusahaan GCC cenderung lebih liquid dibandingkan perusahaan Malaysia. Perbedaan antara kedua kelompok dalam tingkat aset yang diinvestasikan jangka pendek dapat dikaitkan dengan sifat portofolio investasi jangka panjang. Di negara-negara GCC, di mana ekuitas mendominasi portofolio investasi jangka panjang, perusahaan mengakui risiko pasar dari melikuidasi ekuitas dengan memanfaatkan posisi rekening investasi yang lebih tinggi secara jangka pendek untuk menjaga agar dana umum tetap liquid untuk memenuhi klaim di masa depan. Sebaliknya, di Malaysia di mana sukuk pasar relatif liquid,
takaful perusahaan membuat lebih sedikit investasi jangka pendek dan sebagian besar berinvestasi di sukuk secara jangka panjang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang akan diperoleh dari akun investasi. Perlu dicatat bahwa kedua kelompok ini lebih suka menggunakan akun investasi sebagai kelas aset untuk likuiditas karena persepsi mereka bahwa akun investasi dipandang sebagai kelas aset yang paling aman, paling liquid, dan paling cocok untuk memenuhi klaim atas general fund. Hal ini ditegaskan oleh hasil analisis kualitatif terhadap persepsi para pemimpin perusahaan yang disurvei. Lalu selanjutnya yang kedua, mengenai perbedaan lain terlihat pada perubahan kelas aset pertama tahun 2005 pada kedua kelompok. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.3 sebelumnya, dua kelas pertama aset utama di Malaysia yaitu akun investasi dan sukuk berubah tempat dari 2004 hingga 2005. Investasi sukuk mewakili 45% pada tahun 2005, naik dari 31% pada tahun 2004, sedangkan rekening investasi sebesar 32,4% turun dari 42,7% pada tahun 2004. Alasan dibalik perubahan ini bisa jadi adalah penurunan tingkat keuntungan pada akun investasi dalam ringgit Malaysia karena pengelompokan ringgit terhadap dolar Amerika Serikat. Khususnya, takaful perusahaan di Malaysia ini mencoba untuk meningkatkan pengembalian mereka atas portofolio investasi dana umum mereka. Sementara pada saat yang sama tetap liquid dengan berinvestasi di sukuk. Tidak seperti perusahaan takaful Malaysia, proporsi investasi perusahaan GCC dalam ekuitas sebesar 46,8% mengambil alih proporsi yang diinvestasikan dalam rekening investasi yaitu sebesar 42,3% dan menjadi kelas aset terbesar dalam portofolio general fund pada akhir tahun 2005. GCC takaful perusahaan mencoba mengimbangi pengembalian yang lebih rendah yang dihasilkan dari akun investasi dengan berinvestasi secara agresif dalam ekuitas. Selanjutnya, sementara dalam investasi pada sukuk atau dalam ekuitas mungkin bukan masalah serius bagi dana pemegang saham, sedangkan keberadaan portofolio dana umum dari posisi agresif di kelas aset ini dapat dianggap sebagai masalah yang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kewajiban untuk klaim atas dana umum dalam banyak kasus bersifat jangka pendek atau short tail. Oleh karena itu, investasi yang agresif dalam ekuitas dapat mengekspos perusahaan pada risiko pasar berupa risiko posisi ekuitas atau volatilitas harga di pasar saham. Namun dapat dikatakan bahwa di GCC peningkatan investasi perusahaan dalam ekuitas mungkin bukan karena akuisisi saham baru dalam portofolio ekuitas takaful perusahaan karena harga di bursa saham di negara-negara GCC mencatat kenaikan substansial selama tahun 2005. Alasan lain yang mungkin untuk perilaku investasi agresif di negara-negara GCC adalah tidak adanya pasar primer dan sekunder yang efisien untuk sukuk di wilayah tersebut. Tidak adanya sukuk pasar di negara-negara GCC meninggalkan takaful perusahaan tanpa pilihan selain berinvestasi dalam kelas aset yang mudah berubah dan tidak liquid seperti ekuitas dan real estate untuk meningkatkan pengembalian portofolio mereka. Namun, berdasarkan analisis kualitatif dan pertemuan yang dilakukan dengan para pemimpin puncak perusahaan takaful di GCC, di beberapa perusahaan, sikap investasi agresif ditemukan sehubungan dengan investasi di ekuitas dan real estate yang telah mengalami pertumbuhan substansial di wilayah GCC. Secara khusus, beberapa pemimpin itu dari beberapa
takaful perusahaan akan menyukai strategi investasi yang disebutkan di atas. Bahkan jika sukuk pasar yang tersedia, juga permintaan dari pemegang saham takaful perusahaan untuk pengembalian ekuitas atau ROE yang lebih tinggi akan menyebabkan beberapa takaful perusahaan untuk mengadopsi perilaku investasi agresif ini untuk memenuhi harapan pemegang saham mereka. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah ROI atau Return of Investment. Rata-rata ROI pada portofolio investasi dana umum untuk perusahaan GCC jauh lebih tinggi daripada rata-rata ROI untuk perusahaan Malaysia. Perusahaan GCC berkinerja lebih baik dan menghasilkan ROI 2 digit terutama pada tahun 2005 ketika ROI mencapai senilai 27,4%. Di sisi lain, takaful perusahaan di Malaysia berkinerja buruk dengan ROI rata-rata 3% pada tahun 2005. Perbedaan signifikan ini dalam ROI pada tahun 2005 antara kedua kelompok dikonfirmasi secara statistik oleh Man Whitney U-Test pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Family Fund, asuransi merupakan salah satu sarana keuangan dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko kematian ataupun menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Mengingat bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai risiko yang menimbulkan kerugian, maka mengikuti asuransi adalah sebuah kebijakan. Asuransi keluarga syariah merupakan usaha yang melindungi dan saling menolong serta melindungi di antara sejumlah orang dan pihak melalui investasi baik berbentuk aset maupun tabaru yang melalui sebuah akad yang telah terikat antara keduanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Pemahaman agen asuransi serta peran agen mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan nasabah asuransi takaful keluarga. Pemahaman agen terkait produk yang dipasarkan di asuransi syariah takaful keluarga mempunyai pengaruh yang besar terutama dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah karena pemahaman terhadap produk. Hal dasar yang dimiliki seorang agen untuk dapat memasarkan produk dan menjelaskan sesuai dengan produk yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Kemudian, peran agen juga merupakan faktor penting dalam bisnis asuransi syariah. Seorang agen yang menjalankan perannya dengan baik dapat menjadikan ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah. Total portofolio investasi gabungan dana keluarga mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 17% selama 4 tahun mencapai total 1,2 US dollar pada akhir tahun 2005 dibandingkan dengan 0,7 miliar pada akhir tahun 2002. Perlu dicatat bahwa perusahaan Malaysia telah mendominasi statis ini karena portofolio investasi mereka secara korelatif mewakili hampir 97% dari total gabungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis takaful keluarga di negara GCC masih belum berkembang dengan tingkat penetrasi asuransi secara keseluruhan. Khususnya takaful keluarga sangat rendah. Sebaliknya di Malaysia tingkat penetrasinya tinggi dibandingkan dengan negara GCC dan tingkat kesadaran akan asuransi khususnya produk takaful keluarga sangat tinggi karena perusahaan takaful di negara GCC memiliki jumlah investasi dan dana keluarga yang dapat diabaikan berbanding dengan GCC dan Malaysia tidak layak dilakukan. Oleh karena itu, analisa akan dipusatkan pada portofolio investasi dana keluarga perusahaan Malaysia. 3 kelas aset teratas dalam dana ini adalah sukuk, rekening, investasi, dan ekuitas yang secara korelatif menyumbangkan lebih dari 92% dari keseluruhan portofolio dana keluarga selama tahun-tahun penelitiannya. Sifat kebijakan takaful keluarga. Kecenderungan menuju sukuk ini dapat dikaitkan dengan sifat kebijakan takaful keluarga yang ditawarkan oleh perusahaan takaful di Malaysia. Kebijakan ini terdiri dari 2 elemen, yaitu perlindungan risiko dan tabungan. Namun, elemen tabungan sebagian besar mendominasi elemen perlindungan risiko dan kebijakan ini. Dan kontribusinya diinvestasi terutama pada dana yang
yang tidak terkait. Akibatnya, perusahaan takaful menginvestasikan sebagian besar dana ini dalam sukuk untuk memastikan aliran pendanaan tetap untuk kebijakan tabungan. Namun, kelas aset akun investasi digunakan untuk investasi jangka pendek untuk memenuhi persyaratan likuiditas dana perlindungan risiko. Prinsip asuransi keluarga. Prinsip asuransi keluarga takaful sangat berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. Prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah menurut pakar ekonomi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, atau saling membantu. Nah, kesadaran seorang memiliki asuransi adalah menyiapkan proteksi untuk diri sendiri dan keluarga dari berbagai kemungkinan risiko yang tidak terduga akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk dapat memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi, maka terdapat beberapa manfaat asuransi, yaitu seperti memberikan rasa aman dan perlindungan, memberikan kepastian dengan mengurangi tingkat kerugian dan kerusakan, sarana menabung, meminimalisir sebuah risiko, menjadikan hidup lebih tenang, dan meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Produk dalam perusahaan asuransi syariah. Produk dalam perusahaan asuransi syariah sangat penting bagi perusahaan dan peserta asuransi, di mana produk tersebut dapat menarik peserta untuk dapat bergabung dan berinvestasi. Adapun produk-produk asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu Takaful Personal, Takaful Corporate, dan Takaful Bansurance. Jadi dapat diartikan PT Asuransi Takaful Keluarga menghadirkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk melindungi berbagai produk proteksi dan investasi yang tidak hanya memberikan ketenangan hidup, tetapi juga menciptakan hubungan silaturahmi dan saling berbagi antara nasabah lainnya. Pengelolaan dana tabaru adalah mengelola dana tolong-menolong antara peserta dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana tabaru dengan prinsip murabahah, yaitu bagi hasil. Nah, PT Asuransi Takaful Keluarga tentang penolongan dana tabaru menjadi dana tolong-menolong antara peserta asuransi syariah yang terkena musibah dan ada di asuransi syariah. Sebab keberadaan dana tabaru menjadi salah satu yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Selanjutnya, pengaruh pihak terkait terhadap portofolio investasi dana peserta. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi komposisi investasi perusahaan takaful adalah pengaruh pihak terkait terhadap keputusan investasi. Alasan dibalik mengatasi masalah ini adalah dilema yang timbul dari fakta bahwa banyak perusahaan takaful dikendalikan oleh bank syariah atau oleh kelompok investor yang terhubung satu sama lain. Karena perusahaan takaful adalah agen atau mudarib yang bekerja atas nama peserta. Investasi dana peserta di pihak terkait dapat dilakukan untuk kepentingan pemegang saham yang relevan daripada kepentingan peserta secara khusus. Investasi pada pihak relasi dapat dilakukan meskipun investasi tersebut terlalu beresiko. Cara mengatasinya. Untuk mengatasi pengaruh pihak terkait terhadap komposisi investasi, adanya dua pendekatan yang diidentifikasikan dalam penelitian ini. Pendekatan pertama adalah membandingkan secara statik tiap tingkat perusahaan takaful untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara proporsi aktual yang diinginkan yang diinvestasikan dengan pihak terkait untuk dana pemegang saham dan peserta. Pendekatan kedua adalah mempelajari proporsi dana pemegang saham dan peserta yang diinvestasikan di masing-masing terkait terlepas dari perusahaan. Investasi sendiri kan merupakan penanaman atau penetapan aset baik berupa harta maupun dana pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatnya nilai di masa yang akan mendatang. Sistem investasi ini mengacu pada aktivitas penyimpanan dana untuk keperluan jangka panjang dan sebagai cadangan dana dalam menghadapi bencana atau musibah. Sistem ini merupakan alternatif Islam dari berbagai asuransi hidup kontemporer. Tujuan utama dari kebijakan investasi adalah
dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif dan probabilitas paling tinggi dari aset tersedia untuk diinvestasikan. Perusahaan asuransi takaful terdapat salah satu produk yang mengandung investasi takaful link salam, yaitu program unggulan yang direncanakan untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Pengelolaan dana investasi pada perusahaan takaful adalah dengan menginvestasikan pada efek pendapatan tetap syariah, saham syariah, dan instrumen pasar uang syariah. Peran agen asuransi. Peran agen asuransi sangat diperlukan untuk meningkatkan eksistensi asuransi syariah. Suatu usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu harapan dan cita-cita untuk mewujudkan dan berkembang. Perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan biaya operasional, yakni diwujudkan dalam uang yang dikeluarkan perusahaan agar kegiatan esensial perusahaan bisa terlaksana. Unsur biaya operasional pada tiap-tiap perusahaan bervariatif. Biaya operasional yang perusahaan keluarkan sumbernya dari peran serta nasabah yang diistilahkan dengan ujroh. Semakin sedikit biaya operasional, maka akan semakin meningkat kinerjanya. Sebab biaya operasionalnya bisa terkelola dengan efisien sehingga bisa menganggarkan biaya di sektor lain yang lebih potensial. Selain biaya, premi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar premi yang didapatkan oleh perusahaan asuransi, maka akan mempengaruhi pada peningkatan pertumbuhan aset. Semakin banyak premi yang didapatkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai modal untuk berinvestasi yang akan menimbulkan pertumbuhan investasi perusahaan yang baik pula. Hasil literatur lain menunjukkan bahwa klaim dan biaya operasional mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional dan klaim merupakan sebuah beban bagi perusahaan asuransi sehingga menghambat adanya pertumbuhan ekonomi. Hasil lain yang ditunjukkan adalah bahwa investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Berdasarkan pengamatan data yang ada, bahwa investasi ini tidak menjadi faktor yang menjadi pengaruh meningkatnya pertumbuhan aset perusahaan asuransi. Selanjutnya, upaya meningkatkan eksistensi serta potensi pasar asuransi syariah berhubungan dengan pihak terkait dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, asuransi takaful harus memiliki dasar hukum yang khusus dan masih sangat minim untuk mengatur asuransi syariah. Yang kedua, masih minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran mengenai asuransi syariah sehingga peran agen asuransi syariah sangat diperlukan untuk menjembatani informasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, kegunaan, manfaat asuransi syariah. Yang ketiga, seorang agen asuransi juga berperan memberikan solusi serta pelayanan yang terbaik terhadap calon peserta dalam memilih produk asuransi syariah. Yang terakhir, pelayanan yang terbaik untuk calon peserta yaitu memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan praktik tanpa adanya rekayasa. Oleh karena itu, seorang agen asuransi syariah merupakan orang kepercayaan perusahaan yang menjaga citra baik perusahaan asuransi syariah di mata masyarakat. Selanjutnya, untuk kesimpulan adalah takaful keluarga lebih sedikit dikembangkan di negara GCC daripada Malaysia yang menghasilkan perbedaan antara perilaku investasi takaful di dua wilayah tersebut adalah karena pasar sukuk lebih berkembang di Malaysia. Perusahaan Malaysia berinvestasi secara ekstensif dalam sekuritas sukuk, dan khususnya di perusahaan sukuk yang lebih murah untuk mereka beli. Selanjutnya, pada tahun 2005, 52% dari dana takaful keluarga di Malaysia diinvestasikan dalam sukuk. Sebaliknya, perusahaan GCC berinvestasi secara substansial dalam ekuitas dan real estate. Tetapi untuk dana takaful, perusahaan Malaysia berinvestasi secara substansial dalam sukuk yang mewakili 45% dari dana pada tahun 2005.
Sebaliknya, dalam kasus dana pemegang saham, mereka hanya menginvestasikan sekitar 8% dari dana tersebut di kelas aset ini, lebih memilih rekening investasi dan real estate. Tingkat investasi di sebagian dijelaskan oleh peraturan yang mensyaratkan persentase tertentu dari dana takaful yang akan diinvestasikan pada surat berharga negara. Tidak ada peraturan serupa di negara-negara GCC. Meskipun Bahrain memperkenalkan peraturan yang akan diterapkan pada tahun 2006. Perusahaan GCC berinvestasi lebih luas dalam ekuitas. Ekuitas mewakili 46,8% dari portofolio dana umum mereka pada tahun 2005. Dengan 42,3% ditempatkan di rekening investasi. Tingkat pengembalian investasi dana umum mereka secara substansial lebih tinggi daripada perusahaan Malaysia, berkisar antara 6,6% hingga 27,5% untuk perusahaan GCC, dibandingkan antara 2,9% dan 37% untuk perusahaan Malaysia. Untuk dana pemegang saham perusahaan GCC, ekuitas juga mewakili antara 20% dan 37% dari total portofolio atau 26,9% pada 2005. Tetapi proporsi yang lebih besar ditempatkan pada rekening investasi. Perusahaan-perusahaan GCC memiliki kapitalisasi yang jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di Malaysia. Tetapi tingkat pengembalian investasi dana pemegang saham mereka lebih tinggi, terutama pada tahun 2004 dan 2005. Oleh karena itu, secara umum, perusahaan GCC mencapai pengembalian investasi yang lebih tinggi dan memiliki portofolio yang lebih berisiko, tetapi memiliki kapitalisasi yang lebih tinggi. Masalah yang berpotensi menjadi perhatian regulasi adalah tingkat investasi mereka di real estate, kelas aset yang tidak likuid dan berpotensi bergejolak. Tingkat investasi dana umum mereka di ekuitas yang sekitar 46,8% pada 2005 ini juga kelas aset yang bergejolak, serta bukti bahwa kebijakan investasi mereka dalam ekuitas dipengaruhi oleh pihak berelasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.